Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asifah Stewati. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 27 golongan 2. Saya adalah perawat di unit pelayanan terpadu Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang saya dan instansi saya. Oke, silahkan disimak videonya. UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9 Blok E, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan PPKP mempunyai visi menjadikan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pelayanan kesehatan dan kebugaran terbaik menuju Jakarta maju, lestari dan berbudaya dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Dengan misinya mengembangkan upaya pelayanan kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, memberdayakan pengguna layanan menuju kemandirian pemeliharaan kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran melalui kesehatan olahraga di kalangan pengguna. Yang keempat, meningkatkan kemitraan dengan unit kesehatan dan instansi terkait lainnya. Yang kelima, meningkatkan administrasi manajerial yang efektif, efisien, transparan, dan dapat diukur. Mengembangkan sistem informasi layanan kesehatan. Untuk struktur instansinya sebagai berikut. Sebagai perawat, saya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Yang keempat, memfasilitasi pengguna alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Yang kelima, memberikan oksigenasi hidup sederhana. Yang keenam, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal. Yang ketujuh, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. Yang kedelapan, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal, pada area anak, maternitas, komunitas, jiwa, lalu melakukan tindakan terapi komplementer holistik, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan atau berduka dan menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Lalu melakukan perawatan luka, serta yang terakhir, melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan. Dalam rangka pemberian pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi saya sebagai perawat, saya memberikan pelayanan pengkajian dasar pada individu, melakukan dokumentasi keperawatan, serta melakukan komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam pemberian pelayanan tersebut, saya harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN seperti berorientasi pada pelayanan, contohnya melayani pasien dengan ramah dan menerapkan 5S. Yang kedua, akuntabel, seperti tidak menerima barang atau uang setelah dari pasien yang telah kita rawat. Yang ketiga, kompeten, seperti mengikuti pelatihan untuk mengembangkan wawasan dan keahlian. Yang keempat, harmonis, seperti membantu teman ketika membutuhkan. Yang kelima, loyal, seperti bersedia bekerja melebihi jam kerja sesuai instruksi pimpinan. Yang keenam, adaptif, seperti antusias terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, seperti bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain guna pemberian asuhan keperawatan serta pelayanan yang prima. Keterkaitannya terhadap pencapaian instansi berhubungan dengan pelayanan yang sudah saya berikan adalah saya sebagai perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan, saya harus memberikan pelayanan yang optimal, ramah, bertanggung jawab, serta kompeten, sehingga nantinya lebih banyak masyarakat yang akan mempercayakan kesembuhan penyakitnya di instansi saya. Untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas berjalan dengan baik,
Yang pertama adalah manajemen ASN dengan cara meningkatkan kompetensi atau kualitas diri dengan mengikuti pelatihan webinar atau seminar dan selalu ingin belajar mengenai hal-hal yang baru. Yang kedua, sebagai ASN, kita harus memiliki sikap kreatif, pemikiran yang kritis, dan inovatif agar tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang tidak benar. Demikian video singkat dari saya tentang aku dan instansiku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.